Berikut adalah contoh propaganda dalam konteks pemberitaan politik. Dalam kontestasi Pilpres tahun 2019, tiba-tiba muncul tabloid yang bernama Obor Rakyat yang semua isinya adalah kampanye hitam terhadap kubu tertentu. Seperti tujuan umumnya propaganda yang berkonotasi negatif, pesan-pesan di dalamnya bersifat manipulatif yang tidak menyediakan ruang untuk beda pendapat dengan kubu yang lain ya. Semuanya mengarah pada kepentingan kubu tertentu untuk menyerang pihak lawan. Berikut adalah pesan media massa yang menyasar pada perubahan sikap dan perilaku individu di masa COVID. Pada waktu itu, setiap individu diajak untuk melakukan protokol kesehatan 3M agar tidak terpapar oleh virus COVID, sekaligus juga tidak memaparkannya kepada orang lain. Berikut ini adalah contoh kampanye media periklanan yang dilakukan oleh Dove. Dove mendasari kampanye periklanan ini berdasarkan temuan dalam studi psikologi di Amerika yang menunjukkan bahwa hanya 2% saja perempuan di Amerika yang merasa dirinya cantik. Bahkan standar kecantikan yang ditampilkan media kerap kali merujuk pada stereotip-stereotip tertentu. Karenanya mereka menyiapkan The Real Beauty Campaign. Kampanye ini berhasil mengubah persepsi perempuan bahwa kecantikan itu bisa dilihat dari berbagai sisi, baik itu usia, bentuk tubuh, maupun warna kulit. Berikut ini adalah contoh pembingkaian berita atau framing yang dilakukan oleh 2 stasiun televisi terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di Sidoarjo. Pada pemberitaan yang pertama yang dilakukan oleh Metro TV, mereka menjudulinya dengan Petaka Lumpur Lapindo. Nama Lapindo di sini disebut dengan jelas sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Sementara pada pemberitaan kedua yang dilakukan oleh TV One, nama Lapindo tidak disebut sama sekali. Mereka menggantikannya menjadi Bencana Lumpur Sidoarjo. Bahkan kalimat lanjutannya pun berkonotasi lebih positif, yaitu merubah bencana menjadi berkah. Hal ini karena perusahaan yang diduga bertanggung jawab terkait dengan peristiwa kerusakan lingkungan ini masih memiliki kedekatan dengan pemilik media, dalam hal ini adalah TV One. Efek terencana dalam waktu cepat dari media massa berikutnya adalah agenda setting. Melalui agenda setting, media dapat membentuk persepsi publik mengenai isu apa yang penting menjadi agenda publik, dan ini selaras dengan agenda setting yang dimiliki oleh media. Cara melihat agenda setting dari media paling mudah adalah melalui editorial atau tajuk rencana yang dibuat setiap hari. Misalnya saja pada 24 Oktober 2023 seperti tampak dalam layar, media Indonesia ingin publik melihat bahwa menyelamatkan marwah MK adalah agenda publik yang sangat penting. Tipe efek media massa berikutnya adalah efek media massa yang terencana dan dalam waktu lama. Salah satunya adalah difusi inovasi di dalam masyarakat. Inovasi di sini tidak melulu terkait dengan teknologi ya teman-teman, tetapi juga terkait dengan ide-ide baru di bidang seni ataupun yang lain, dan juga gaya hidup baru yang sebelumnya belum pernah ada atau tidak dikenal oleh masyarakat. Dalam layar teman-teman bisa melihat seorang yang tidak asing, yakni Haji Rhoma Irama, yang adalah penyanyi dangdut yang sangat terkemuka bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Pada awalnya musik dangdut kurang bisa diterima di masyarakat karena dianggap tidak menarik atau tidak populer seperti musik-musik yang lain. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai musik yang kampungan. Tetapi pada gilirannya ketika media terus-menerus menampilkannya dalam berbagai tayangan musical show, musik ini pelan-pelan bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, generasi penyanyi dangdut saat ini menjadi lebih muda lagi. Mereka bahkan ditemukan melalui acara-acara kontestasi musik dangdut yang ditayangkan oleh sejumlah televisi swasta. Salah satu bentuk difusi inovasi yang mungkin teman-teman alami sendiri adalah lahirnya konsep new normal di masa pandemi. New normal pada waktu itu adalah gaya hidup baru yang membantu kita mencegah pemaparan COVID dengan cara gaya hidup sehat maupun juga menjaga jarak. Menjaga jarak ini salah satunya adalah dengan melakukan pembelajaran atau pekerjaan secara online dengan difasilitasi oleh teknologi komputasi. Tentu pada awalnya muncul pro kontra terkait dengan cara kerja maupun cara belajar secara online ini. Tetapi pada gilirannya ketika teknologi itu semakin mudah didapatkan dan media juga membantu dengan cara mengedukasi publiknya tentang bagaimana belajar dan bekerja secara online,
Pada akhirnya masyarakat pun terbiasa dengan cara hidup baru ini, dan sekarang ini kita sudah mulai menjadikannya sebagai bagian dari keseharian hidup kita. Berikutnya kita akan membahas mengenai efek media yang tidak terencana. Efek media yang tidak terencana ini adalah efek yang terjadi di luar dugaan atau perencanaan dari media massa atau media sosial atau komunikator yang ada di baliknya. Efek tidak terencana ini juga dapat terjadi dalam waktu singkat, tetapi ada juga efek yang tidak terencana yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Salah satu bentuk dari efek media massa yang tidak terencana dan dalam waktu cepat adalah tindakan reaksional terhadap pemberitaan yang tiba-tiba dan mengagetkan. Pemberitaan semacam ini biasanya menimbulkan reaksi individu ataupun kelompok yang merasa dirugikan. Hal ini banyak terjadi pada pemberitaan kasus kekerasan maupun kriminal. Berikut ini adalah contoh dari efek media massa yang tidak terencana dan terjadi dalam waktu cepat. Di masa pandemi, ketika media memberitakan mengenai keputusan pemerintah untuk memberlakukan PSBB pertama kali dan masyarakat diminta untuk tetap beraktivitas di dalam rumah, maka yang terjadi adalah panic buying. Masyarakat pada waktu itu memenuhi pusat perbelanjaan maupun juga pasar untuk mencari kebutuhan pokok maupun juga obat-obatan dan keperluan terkait dengan upaya untuk tetap sehat dan aman di rumahnya masing-masing. Tipe efek media massa berikutnya adalah efek media massa yang tidak terencana dan terjadi dalam waktu yang lama. Yang pertama adalah acara ataupun tayangan di media massa dapat menciptakan jalan keluar atau peta analog dalam pikiran seseorang yang menyaksikannya, dan sebetulnya kondisi ini tidak dikehendaki atau disadari oleh individu tersebut. Namun dalam kondisi yang serupa, ketika menghadapi masalah, ia bisa berlaku seperti apa yang dilihatnya di media massa tersebut. Kedua adalah efek media massa yang sangat sulit untuk dikendalikan oleh media massa itu sendiri. Biasanya kondisi ini sudah merusak kontrol dan sistem sosial, sistem budaya, pandangan hidup, dan juga konsep mengenai realitas. Berikut ini adalah dua contoh kasus terkait dengan efek media massa yang tidak terencana dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama adalah kasus pembunuhan oleh seorang remaja terhadap seorang anak di Jakarta Pusat karena ia terinspirasi oleh film horor yang kerap ia tonton. Tokoh dalam film tersebut adalah sosok boneka yang memang secara konsisten melakukan kekerasan. Dalam banyak kajian komunikasi, anak-anak atau remaja yang diterpa oleh konten kekerasan pada akhirnya akan hilang sensitivitas terhadap kekerasan itu sendiri. Mereka menganggap kekerasan sebagai hal yang lumrah atau biasa dilakukan. Ketika anak-anak atau remaja ini menghadapi masalah, maka yang muncul sebagai jalan keluar atau jalan pintas atau peta analog dalam benaknya adalah sesuatu yang ia tonton di media massa tersebut, yakni melakukan kekerasan itu sendiri. Berikutnya adalah kasus-kasus bunuh diri yang didorong oleh pemberitaan dan konten yang tidak sehat di media massa maupun media sosial. Konten yang tidak sehat atau pemberitaan yang tidak sehat ini adalah pesan-pesan yang justru menampilkan kronologi bunuh diri itu secara detail, sehingga orang bisa membaca langkah demi langkah yang dilakukan seorang korban bunuh diri hingga ia mengakhiri hidupnya. Pada khalayak yang sehat secara mental tentu tidak jadi soal, tetapi pada mereka yang kurang stabil tidak menutup kemungkinan mendorong ia untuk melakukan hal yang sama dengan belajar dari apa yang dilakukan oleh korban bunuh diri tersebut. Selain dapat memberikan manfaat sosial, media massa pun dapat menciptakan kerusakan sosial. Kerusakan sosial yang diakibatkan oleh media massa dapat dijelaskan dengan dua tahap. Pada tahap yang pertama adalah terjadinya pertama-tama kerusakan tatanan fisik dan perilaku individual seperti sikap menolak, menahan diri, hingga menerima sebuah pesan media massa. Berikutnya adalah efek emosional di mana terjadi fobia, ketakutan, atau sikap perlawanan dari khalayak. Nah, dalam tahap pertama ini efek media biasanya bersifat dahsyat, namun akan mudah dilupakan orang seiring dengan berkurangnya pemberitaan atau tayangan dari media massa tersebut. Dan pada tahap pertama ini, efek masih cenderung dapat diatasi dalam waktu yang cepat.
Sementara pada tahap kedua, kerusakan sudah mencapai pada tatanan sikap atau norma, di mana ini sudah merusak sistem sosial sampai pada sistem budaya yang ada di masyarakat. Kerusakan sosial tahap 2 yang sudah menyangkut pada rusaknya sistem sosial dan sampai sistem budaya dapat ditandai oleh dua hal. Yang pertama-tama adalah efek kerusakan berakibat pada 2 atau 3 generasi di masyarakat. Berikutnya adalah sistem sosial dan budaya yang telah rusak akibat efek dari media dapat terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Berikut ini adalah contoh kerusakan sosial yang diciptakan oleh media massa. Di masa kontestasi Pilpres tahun 2019, netralitas media banyak dipertanyakan. Selain itu, pemberitaan di media justru banyak memperuncing polarisasi yang terjadi di masyarakat. Dampak itu bahkan masih terasa sampai saat ini. Efek media massa yang merusak memiliki andil dalam membentuk sikap, perilaku, dan keadaan di masyarakat. Yang pertama adalah penyebaran budaya global. Dalam kondisi ini, misalnya terjadi peralihan dari masyarakat yang tradisional ke modern, dari modern ke postmodern, dan dari masyarakat yang tadinya beragama menjadi lebih sekuler. Yang kedua adalah media massa kapitalis cenderung meminggirkan atau menghilangkan budaya tradisional. Teman-teman bisa cek sendiri bagaimana media kita memberikan tempat bagi seniman tradisional atau kesenian tradisional. Sedikit sekali. Media cenderung memilih tayangan-tayangan budaya populer yang datang dari luar dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Yang ketiga adalah perilaku imitasi. Tayangan media massa tak jarang menghadirkan nilai-nilai yang negatif dan punya potensi untuk ditiru oleh halayaknya. Persoalannya tidak semua halayak kritis terkait hal ini. Misalnya saja anak-anak yang tak jarang misalnya melihat atau terpapar terkait dengan konten kekerasan. Yang keempat adalah pembunuhan karakter. Demi kepentingan ekonomi atau politik, tak jarang media itu menggunakan segala cara untuk mengutamakan kepentingannya dan melupakan tanggung jawab sosialnya terhadap publik. Misalnya dengan melakukan pembunuhan karakter yang merusak reputasi seseorang. Yang kelima, persaingan media yang mengorbankan idealisme. Seperti kita tahu, industri media massa itu industri yang bermodal besar, persaingan sangat ketat, dan media bersaing untuk berebut iklan dan bertahan hidup. Karenanya, tak jarang media itu melakukan upaya untuk menghasilkan tayangan-tayangan yang nantinya menghasilkan rating yang besar sekalipun secara substansi atau kemendalaman itu tidak banyak bermanfaat bagi halayak yang disasar. Yang keenam adalah pornomedia. Pornomedia ini adalah masuknya konten-konten yang berbau pornografi ke dalam tayangan media massa, dan ini sangat berdampak pada bagaimana masyarakat melihat nilai-nilai perkawinan tradisional dan keluarga di masyarakat. Bahkan seringkali justru merugikan bagi perempuan dan anak yang seringkali menjadi korban terkait dengan pornomedia ini. Yang ketujuh adalah kekerasan dan teror. Media melalui tayangannya seringkali mempromosikan kekerasan dan teror dan menciptakan rasa tidak aman, rasa ketakutan pada halayaknya sehingga mereka beranggapan bahwa lingkungan mereka sudah tidak aman lagi untuk ditempati. Yang kedelapan, konsumerisme. Media massa bekerja sama dengan media iklan menciptakan suatu kondisi di mana masyarakat cenderung menjadi lebih konsumtif. Tak jarang masyarakat menjadi kurang kritis tentang apa yang dibutuhkan, apa yang tidak. Dan yang kesembilan, media massa menjadi alat provokasi kekuasaan. Media massa sejak lama digunakan sebagai corong kekuasaan untuk menindas masyarakat kecil, bahkan dalam perkembangannya saat ini media massa pun menjadi alat kolonialisme modern, di mana negara-negara yang kuat, yang besar, yang adidaya menggunakan kekuatan media massa ini untuk meminggirkan kepentingan negara-negara yang terbelakang dan jauh lebih miskin. Teman-teman mahasiswa sekalian, demikian tadi pemaparan materi ke-14 mengenai efek media massa. Selanjutnya silahkan mengikuti diskusi forum seperti biasanya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas esai yang sudah ditugaskan minggu lalu melalui kolabor minggu ini.
Berikutnya di minggu depan kita akan bertemu tatap muka secara daring melalui aplikasi Zoom sebagai pertemuan terakhir dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Terima kasih sudah mengikuti materi ini sejak awal sampai akhir dan sampai jumpa minggu depan.